Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko. Jadi ini sebenarnya studi kasus sih. Jadi ini sudah ke 22 minggu, 32 minggu saya ngebedah atau review toko dan kadang juga bisnis, kadang juga laporan keuangan. Yang intinya sebenarnya studi kasus, cuman bingung aja karena sudah terlanjur segmennya segmen bedah atau review toko. Dan awal-awal tuh nge-review toko dari sisi front end untuk toko-toko teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau tokonya dibedah, input aja dulu di Google Form di deskripsi di ganirozaki.com. Cari aja di situ untuk input Google Formnya, tapi saya nggak janji kapan bisa nge-reviewnya ya teman-teman. Insya Allah setiap Senin jam 19.30 konten studi kasus ini saya upload insya Allah. Bagi saya pribadi sih saya senang karena ini sekaligus saya studi kasus untuk pribadi dan saya bikin kontennya dan mungkin banget buat teman-teman nggak relate sama masalah bisnisnya teman-teman. Oke, minggu ini saya mau nge-review atau ngebedah si Darut Tauhid. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Darut Tauhid itu Agim. Nah, kalau Agim pasti tahu lah. Tapi sebenarnya sependengaran saya Agim udah nggak jadi direktur lagi ya, tapi masih jadi komisaris di Darut Tauhid. Jadi Darut Tauhid ini saya bahas dari sisi bisnis ya, karena Darut Tauhid itu ya bisnis sebetulnya, dakwah-dakwah dan bisnis juga ada dan bisnis juga benar karena banyak banyak lini bisnisnya, ada sekolah, ada rumah sakit, ada klinik, ada umroh haji dan lain sebagainya. Jadi Darut Tauhid juga sebenarnya bisnis. Dan yang saya mau review adalah dari sisi karyawannya, teman-teman. Karyawan Darut Tauhid ini militan. Nah, militan di sini bukan militan terorisme ya, hati-hati ya. Nanti di ujung akan saya kasih tahu. Buat yang sumbu pendek, jangan dulu langsung aneh-aneh. Di sini militan dalam bisnis nanti saya kasih lihat. Nah, sebelumnya, kenapa saya bahas Darut Tauhid? Karena saya bukan dari kecil, waktu kecil saya pernah jadi santri di sana, nggak lama sih, sanlat, pesantren kilat waktu kecil. Jadi dan itu rutin ya, mungkin tiap tahun nginep 2 minggu gitu, saya nggak ingat betul. Yang jelas saya tahu waktu kecil awal-awal DT itu DT kan tahun 90 ya, awal-awal itu tuh saya tahu eh, lokasinya, layoutnya, dan masjidnya seperti apa saya tahu banget lah. Karena waktu kecil saya di sana, dan anak saya sekarang TK-nya di sana, jadi saya tahu DT before and after sampai sekarang. Dan DT adalah bisnis. Dan DT atau Darut Tauhid ini adalah bisnis, confirm bisnis. Kalau misalkan ada yayasan-yayasan yang keagamaan lain yang memang nggak bisnis juga ada, jadi non profit. Tapi kalau DT saya yakin profit, dan profitnya ya untuk kemaslahatan umat juga sih. Dengan saya rasa karyawannya ada banyak banget ya, ada 200 mungkin, 300 mungkin. Dan itu kan juga kemaslahatan umat ya. Bayangkan seberapa multiplier efeknya untuk karyawan tersebut, anaknya jadi sekolah, bisa makan, bisa hidup, dan lain sebagainya. Oke, DT adalah bisnis. Jadi yang saya bahas adalah DT dari sisi bisnis, bukan dari sisi dakwah. Lanjut, mundur lagi. Nah, soal karyawan, jadi mungkin teman-teman merasa gitu di level UMKM, aduh karyawannya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi pengen mencari karyawan yang loyal. Nah, sebenarnya loyal aja nggak cukup, teman-teman. Loyal saja ya, itu nggak cukup. Jadi apa itu loyal? Loyal itu maksud saya minimal betah. Betah misalkan ya minimal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bisa bisa kita katakan loyal lah. Cuman loyal aja nggak cukup. Kenapa? Kalau loyal plus toxic, nah itu yang terjadi di PNS sama BUMN. Ya loyal nggak mau resign, dia kerja terus belasan tahun, puluhan tahun, tapi toxic. Toksiknya dalam hal apa? Misalkan selalu telat, selalu telat. Ini saya nggak bilang semuanya, nggak bilang semuanya ya. Ada beberapa oknum karyawan PNS, karyawan BUMN yang loyal ke perusahaan, nggak resign dan tetap kerja terus, tapi toksik seperti telat, seperti menjelek-jelekan atasan, seperti apa ya, tidak melakukan job desk-nya yang baik, ngomongin perusahaan, ngejelek-jelekin, macam-macam. Itu toksik. Itu loyal tapi toksik, bahaya. Loyal tapi pasif, nah loyal plus pasif itu bagus. Itu bagus untuk perusahaan, aman jadi. Jadi ada karyawan yang loyal ikut belasan tahun tapi pasif, dia cuma nurut aja apa yang disuruh. Kalau kita suruh ini itu mau, nah itu bagus. Ya itu cukup, maksudnya cukup aman. Tapi loyal plus militan, nah loyal plus militan ini selain betah, selain nurut, tapi juga self motivated. Nah, kalau punya karyawan yang self motivated untuk kebaikan perusahaan Anda, untuk kebaikan bisnis Anda, itu jangan sampai lepas. Itu bagus banget. Jadi yang self motivated itu kepake banget serius teman-teman. Jadi untuk
untuk kebaikan bisnisnya Anda. Jadi kalau punya karyawan yang loyal plus militan, nanti militan akan saya jelaskan, itu dapat karyawan yang self motivated dan itu bagus banget untuk bisnis kita. Oke, ini teorinya. Lalu lanjut. Nah, karyawan DT itu militan. Saya melihat mereka tuh militan dalam tanda kutip ya. Tapi apakah loyal saya nggak tahu ya, karena saya kan nggak tahu historis apa masa baktinya masing-masing karyawan DT ya. Karena saya sering antar jemput anak, saya melihat karyawan-karyawan DT, saya lihat militan. Militannya seperti apa? Ambil sampah di jalan. Nah, jadi kok ajaran ajaran DT ya, bukan ajaran Islam yang digemborkan oleh DT kan mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Jadi hal-hal kecil seperti ambil sampah di jalan, lalu merapikan sendal di masjid, itu betul-betul dilakukan oleh mereka. Terintegritas. Jadi integritas nilai-nilai perusahaan. Nah, militan yang saya maksud itu seperti itu. Integritas nilai-nilai perusahaan. Lalu saum Senin Kamis, Masya Allah. Pada saum Senin Kamis, setahu saya, padahal kan yang tahu saum atau tidak kan Allah ya. Dan ya saya juga nggak tahu mereka itu pada saum Senin Kamis semuanya, cuman ya mereka mempraktekkan saum Senin Kamis. Dan kalau kalau apakah itu disuruh oleh perusahaan, ya walau alam. Cuman kalaupun disuruh kan bisa aja bohong ya. Terus ada kasus lagi, ini mungkin saya salah karena saya belum pernah ngomong secara langsung dengan karyawan Darut Tauhidnya. Kalau ada tolong komentar. Jadi saya beberapa kali nganterin hari Jumat gitu ya anak saya. Jadi karyawan DT itu sepertinya diwajibkan datang kajian Jumat pagi. Dan yang telat itu pada lari, teman-teman. Jadi kajiannya di masjid. Jadi yang pada telat-telat itu pada lari, lari pengen segera masuk masjid. Wow, ada apa nih saya bilang? Oh, karena kajian Jumat pagi. Apakah di situ ada tamrin? Apakah di situ ada absensi? Saya nggak yakin ada. Jadi mereka pengen cepet-cepet ke kajian Jumat. Ya oke, itu memang diperintahkan. Cuman saya yakin nggak ada tamrin, nggak ada absensi di situ. Jadi kalau telat pun nggak apa-apa. Dan mereka pada lari, yang telat pada lari pada nggak pengen telat. Artinya yaitu integritas nilai-nilai perusahaan yang mereka jaga. Makanya saya bilang militan. Oh, kalau karyawan teman-teman sudah menjaga integritas nilai-nilai perusahaan yang standar ya tentu kejujuran, terus apa? Keramahan itu standar lah. Itu keren banget integritas nilai-nilai perusahaan. Nah, sebenarnya ada juga selain DT yang teman-teman pasti tahu adalah BCA. BCA itu menurut saya the best. The best bank untuk pebisnis. Ya, sayangnya BCA ya. Saya harapannya BSI sih, tapi ya mau gimana memang BCA terbaik. Kita masuk aja udah disambut oleh oleh Pak Satpam, terintegritas. Pak Satpamnya ramah. Terus saya masuk ke CS-nya juga ramah. Saya nggak pernah dianggurin. Terus kalau misalkan ya pokoknya luar biasa BCA terintegritas. Dan saya nggak pernah kesel gitu ketika datang ke BCA. Pelayanannya juga cepat. Saya nggak di endorse tapi memang nyatanya seperti itu. Jadi BCA juga menurut saya karyawannya militan dan bagus. Dan militan itu jadi kesimpulannya militan itu mencintai produk perusahaan. Pernah lihat nggak sih teman-teman, misalkan lagi servis motor, saya motornya Mio Yamaha, datang ke Yamaha tapi ada karyawan karyawan Yamaha yang pakai motor Honda Beat gitu. Nah itu kan ya nggak apa-apa sih, cuman kalau militan itu karyawan Yamaha ya harus Yamaha, karyawan BCA ya rekening harus BCA, karyawan BJB ya rekening harus BJB, nggak pakai yang lain, itu namanya militan. Jadi contoh kasusnya gitu ya Honda Yamaha ya nggak masalah sih, cuman yang kita bahas kan di sini bukan masalah jelek atau enggak, cuman masalah bagus dan bagus banget. Nah yang militan itu bagus banget kalau bisa mencintai produk perusahaan. Termasuk kalau kita jualan online, apakah karyawan teman-teman suka dengan produknya teman-teman? Kayak saya bisnis saya jualan baju muslim. Eh, Memang karyawan saya nggak tahu ya mencintai produk kami atau enggak, cuman ya beberapa kali dibeli oleh karyawan, khususnya pas mau lebaran gitu, untuk saudaranya dan sebagainya. Setidaknya itu salah satu secuil bahwa karyawan mencintai produk perusahaan. Lalu tanpa disuruh, nah inisiatif yang ini memang agak susah untuk karyawan skala kita UMKM ya. Karena memang inisiatif itu kan butuh apa ya, butuh butuh ilmu yang lebih tinggi. Kalau kita di skala UMKM ya mohon maaf memang karyawannya mungkin ya segitu-segitu aja mungkin ya. Karena kalau karyawannya bagus banget ya pasti pindah nggak ke UMKM ya nggak. Jadi tanpa disuruh. Lalu militan itu berpikir demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama itu bagus banget. Artinya gini,
Ketika dia melakukan sesuatu, dia bukan mikir, "Aduh, nanti saya dimarahin bos nggak ya?" Itu kebaikan dirinya sendiri. Tapi demi kebaikan bersama, oke, ini mungkin si bos nggak mungkin si bos nggak suka nih, tapi ini demi kebaikan kantor nih, demi kebaikan perusahaan. Nah, itu adalah militan yang bagus karena dia berani melawan logika dia bahwa hal yang dia lakukan itu akan tidak disukai si bos, tapi dia yakin itu adalah untuk kebaikan bersama. Itu militan menurut saya. Dan yang terakhir, menjaga nama baik. Oh, ini juga penting sekali. Menjaga nama baik perusahaan, saya berulang-ulang interview calon karyawan dan menjelekkan perusahaannya yang dulu bilang, yang dulu bosnya galak lah, yang dulu nggak inilah, nggak itulah. Itu 50% akan saya tolak. Jadi itu udah nilai minus banget lah. Kenapa? Karena kan dia di perusahaan sebelumnya kan hidup dari situ. Itu jalur rezekinya dari situ kok dijelek-jelekin sih. Nah, itu udah nilai minus banget. Terus belum lagi kalau misalkan meeting, saya beberapa kali meeting sama calon calon dan yang nge-endorse saya di YouTube ini dan ya menjelek-jelekan perusahaan ya kurang baik sih itu karena menjelek-jelekan atasannya juga kayak si bapak itu mah ini si bapak oh itu menurut saya nggak baik. Nggak baik itu nggak militan. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada faedahnya. Memang agak ngalor ngidul video ini. Yang intinya kalau teman-teman menemukan karyawan yang bisa militan, bisa demi kebaikan bersama dan sebagainya itu jangan sampai lepas teman-teman. Lalu how membangun culture perusahaan, culture bisnis UMKM yang militan seperti itu? Nggak tahu pasti. Saya juga masih jauh dari yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi yang pasti satu, ini adalah masalah leadership. Dan yang tersimpel ketika kita menjadi leader pemimpin yang baik di perusahaan kita, itu yaitu menjadi role model. Ini paling sederhana dan ini tidak terbantahkan. Jadi setidaknya ada satu cara yaitu membangun leadership kita menjadi role model. Ya role model itu seperti apa? Seperti ya kita harus mencintai produk perusahaan kita sendiri. Kita harus tepat waktu sih sebagai pemimpin ya. Kita harus menjalankan apa peraturan perusahaan. Kalau itu tidak dilakukan, oh fatal, fatal. Setidaknya jadi role model. Huh, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.